Oke, punishment atau hukuman. Ya, sebetulnya tidak semua orang suka mendapat hukuman, ya bahkan kayaknya semua orang ya tidak suka dihukum. Ya, tapi kalau kita menggunakan hukuman ini dengan tepat, maka game kita bisa jadi lebih menarik. Ya, kayaknya ini berlawanan dengan akal sehat deh. Ya, kita harusnya kan mendesain game itu semenyenangkan mungkin bagi pemain. Ya, kenapa kita harus menghukum pemain? Nah, ada 3 alasan di sini. Ya, yang pertama, hukuman itu menciptakan nilai internal atau endogenous value. Ya, ingat salah satu 10 kualitas dari game itu adalah endogenous value. Ya, yang lupa bisa simak lagi video pertama ya, pertemuan pertama tentang definisi game. Di sana ada 10 kualitas game ya. Linknya saya taruh di description di bawah ya. Oke, kemudian aspek kedua, alasan kedua, ya itu manusia suka mengambil risiko. Dan mengambil risiko itu sebetulnya menyenangkan. Ya, walaupun dalam kehidupan nyata kadang-kadang ada orang yang tidak berani ngambil risiko sama sekali, tapi beda dengan game. Karena dunia game ini bisa diulang-ulang. Ya, kalau kita di dunia nyata, hidup kita cuma sekali, salah ngambil risiko, ya sudah kita harus menanggung hukumannya. Ya, tapi kalau di game kita salah ngambil risiko, ya hukumannya hanya terjadi pada game itu sendiri. Ya, tidak membuat hidup kita menjadi lebih sulit. Ya, hanya hidup dalam game kita aja yang jadinya lebih sulit. Jadi, ambil risiko dan hukuman ini meningkatkan tantangan dari game tersebut. Ya, kalau kita tahu hukumannya ini, maka mengambil risiko tersebut jadi menyenangkan, mendebarkan. Ya, jangan sampai kita gagal dalam aspek tersebut. Nah, ini adalah beberapa jenis hukuman, ya kelihatannya lebih sedikit dari reward, ya, tapi beberapa ini sebetulnya adalah kebalikannya dari reward tadi. Yang pertama adalah shaming, ini kebalikannya dari praise. Ya, contohnya animasinya Mario sama efek suaranya kalau nyentuh musuh, seperti gambar di samping ini. Ya, ini juga salah satu gambar yang bersuara. Ya, kalau Marionya seperti ini, mungkin ada yang bisa dengarkan efek suaranya. Ya. Contoh yang lain, kalau ini menggunakan animasi dan suara, ya di Dark Souls, shamingnya berupa text you died. Ya, sama ya ada efek suaranya sih. Loss of points. Ya, ini adalah pengurangan poin. Ya, kalau pemain gagal melakukan sesuatu, poinnya berkurang. Cuman ini hati-hati sedikit. Ya, loss of points ini hukuman yang paling menyakitkan. Ya, cukup jarang digunakan. Permainan olahraga itu biasanya jarang akan mengurangi poin pemainnya, kecuali kalau curang mungkin ya. Nah, kalau poin ini bisa berkurang, maka nilainya dari poin tersebut juga berkurang. Ya, jadi hati-hati sedikit kalau kepingin ngambil poin dari pemain. Shorten gameplay, ini kebalikannya dari rewardnya tadi. Ya, kalau prolong gameplay, permainannya jadi lebih panjang. Tapi kalau ini, ya hukuman ini adalah memperpendek waktu permainan. Ya, nyawanya berkurang atau waktunya berkurang. Ya, gameplaynya jadi lebih pendek kalau pemain tidak bermain dengan sebaik-baiknya. Nah, terminated gameplay ini ya gampang aja, game over sudah. Itu namanya terminated gameplay, ya permainan berakhir. Setback ini adalah kemunduran, ya biasanya dipakai untuk game yang ada progresnya. Kalau pemain ini mainnya buruk, maka pemain akan dikembalikan progresnya ke tempat tertentu, ya checkpoint biasanya. Ya, setback yang ke awal itu agak menyakitkan sih, jadi hati-hati sedikit. Ya, untuk setback ini tantangannya adalah menyeimbangkan balance, menyeimbangkan setback ini, ya sejauh mana kita memundurkan progresnya pemain. Ya, jangan terlalu jauh, bahkan harus ngulangi dari awal itu menyakitkan banget. Ya, letak checkpoint yang logis itu di mana? Ya, setback removal ini salah satu contoh penggunaannya. Ya, Gradius ini gamenya dari Konami, sayangnya sudah tidak dikembangkan lagi, terakhir tahun 2004 ini. Ya, tingkat kesulitannya itu cukup tinggi, ya, dia adalah game tembak-tembakan, shoot 'em up, ya.
bahkan developernya sendiri itu sampai akhirnya harus menciptakan cheat code ya, Konami code yang ditunjukkan di sini, atas-atas, bawah-bawah, kiri kanan, B sama A. Nah, pada gamenya Gradius, kalau pemain itu mati di tengah-tengah level, maka dia akan dibawa mundur ke checkpoint yang sudah ditentukan. Ya, bisa katakanlah checkpointnya seperempat permainan, setengah, lalu 3/4, misalkan seperti itu. Nah, untuk Gradius 5, ini gameplaynya berubah sedikit, karena dia naik tingkat kesulitannya menjadi bullet hell, ya. Nah, sebagai kompensasinya, hukuman setback ini dihilangkan. Ya, karena berdasarkan pengalaman itu tidak ada yang mau main bullet hell kalau dia harus ngulangi lagi dari awal. Ya, tingkat kesulitannya di sini sudah tinggi banget, ya, dan levelnya itu biasanya cukup panjang. Ya, bayangkan kalau pemain sudah hampir sampai di akhir, tinggal ngelain bos saja seperti di sini, terus tiba-tiba dia mati dan harus ngulangi dari awal permainan. Ya kan, ya bukan awal permainan banget, awal level. Kan ya menyakitkan banget, dia harus ngulangi keadaannya susah itu sampai harus bisa mencapai ke sini. Ya, memang ada beberapa pemain yang tidak masalah dengan teknik seperti itu, ya. Game yang punishingly difficult memang ada, ya, tapi itu tidak untuk semua orang. Ya, secara umum kita tidak suka kalau progres kita ini dihapus seluruhnya. Ya, jadi hati-hati untuk setback, kita harus bisa menyeimbangkan sampai sejauh mana progres pemain itu dimundurkan. Oke, hukuman yang lain, removal of powers, ya ini salah satu hukuman yang juga dirasa menyakitkan, sama kayak removal of point, ya karena apa? Pemain itu biasanya memandang kekuatan yang sudah didapat itu adalah hal yang berharga, ya. Kalau kita renggut gitu saja, maka pemain akan merasa game ini tidak adil. Ya, contoh removal of power, ya kalau Mario ketika dia nyentuh musuh, Mario akan kehilangan kekuatannya. Ya, Super Mario, maka dia akan jadi Mario yang kecil. Nah, ini masih tidak masalah sih, removal of power yang bentuknya seperti ini, karena toh nanti jamurnya itu masih bisa didapatkan lagi. Ya, entah di level yang sama atau di level berikutnya. Power up-nya masih ada. Ya, tapi kalau removal of power-nya itu permanen, nah ini yang menyakitkan. Ya, contoh lain, pada RPG yang klasik, beberapa judul, ya itu kalau kita mati, kita levelnya diturunkan 1. Ya, kalau awal-awal mungkin masih tidak masalah sih, tapi kalau levelnya sudah tinggi, ya kita sudah main berbulan-bulan supaya bisa nyampai levelnya tinggi, kemudian mati karena suatu alasan tertentu, ya, terus levelnya harus diturunkan 1, berarti kita harus mengulang lagi progres untuk bisa naik level yang sama. Ya, ini menyakitkan banget. Ya, jadi ada do's and don'ts-nya, ya. Jangan ngambil kekuatan dari pemain kalau kekuatan tersebut sangat sulit didapatkan. Ya, tentunya kita tidak mau menghilangkan usahanya pemain yang sudah berhari-hari atau berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ya, kita sendiri sebagai player akan merasa sakit banget kalau kekuatan tersebut hilang, ya kan? Maka jangan mendesain hal yang sama pada game kita. Ya, hilangkan aja sementara, nanti bisa didapatkan lagi. Ya, contoh yang bagus, saya tidak masukkan di sini, contoh yang bagus untuk removal of powers, ya saya ngambil Dark Souls lagi ya, banyak hal yang Dark Souls ini, lakukan dengan cukup baik, ya. Dark Souls itu memanfaatkan 2 teknik sebetulnya, ya, ada tekniknya removal of power sama setback. Oh, ini nanti ada di belakang. Ya, saya baru ingat ada di belakang, plus resource depletion juga, ya. Kita lihat yang resource depletion dulu ya, sebelum masuk ke contohnya Dark Souls tadi. Ya, pengurangan sumber daya ini juga umum digunakan ya, entah uangnya berkurang, entah amunisi, entah perisai, pelindung, entah nyawa bahkan ya. Kehilangan nyawa, resource depletion sekaligus shorten gameplay. Ya, jadi kadang-kadang satu hukuman ini bisa menyebabkan hukuman yang lain. Nah, bagaimana caranya sekarang kita menyeimbangkan reward dan punishment? Ya, ada 2 hal yang bisa kita lakukan.
bisa ngasih dia reward untuk memotivasi pemain, atau sebaliknya ngasih punishment. Nah, mending yang mana nih? Ya, secara umum, kalau ingin mendorong pemain untuk melakukan sesuatu, kasih iming-imingi dengan reward aja, jangan ditakut-takuti dengan punishment. Ya, kalau kita sudah menakuti pemain duluan, maka dia akan jadi enggan untuk mencoba melakukan hal tersebut. Ya, tapi kalau dikasih reward, ini loh kelihatannya rewardnya bagus seperti ini, ya, itemnya langka, ya, maka ini akan mendorong pemain untuk melakukan hal tersebut. Ya, sangat penting untuk menjaga semua hukuman itu harus bisa dimengerti dan bisa dihindari. Ya, jangan sampai pemain merasa hukuman ini random dan tidak bisa dihindari. Ya, dan tentu saja ada beberapa kelompok pemain yang justru menikmati game yang hukumannya berat, ya. Contohnya Dark Souls di sini. Ya, contoh hukumannya kombinasinya luar biasa. Ya, ada kombinasi setback, removal of power nggak ada sih ya. Saya baru memikir lagi, yang lebih tepat adalah resource depletion. Ya, kenapa seperti itu? Ya, ini contohnya. Tiap kali berhasil membunuh musuh, pemain akan dapatkan soul. Ya, soul-nya ini nanti bisa dipakai di bonfire untuk memperkuat diri. Ya, naikkan level. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita mati di tengah-tengah sebuah level? Ya, maka yang terjadi adalah semua soul yang sudah diperoleh oleh pemain itu akan drop di tempat pemain tersebut mati. Ya, maka ini adalah resource depletion. Kemudian pemain akan dikembalikan lagi ke api unggun terakhir yang diaktifkan. Nah, ini setback. Ya, dia akan progresnya seolah-olah kayak dimundurkan lagi ke tempat bonfire terakhir. Nah, di sini ada hukuman tersembunyi sih, ya, ada removal of power. Ya, removal of power-nya ini terjadi kalau pemain itu mati lagi sebelum berhasil mendapatkan soul tersebut. Ya, jadi kalau pemain mati, soul yang sudah ada sekarang itu drop, tapi soul yang sudah di-drop sebelumnya karena dia mati itu akan hilang selamanya. Ya, ini jadinya removal of power. Ya, dibilang jahat, iya. Ya, tapi kenapa masih banyak yang mau main? Ya, ini salah satu tantangan sih. Ya, punishment-nya cukup berat, tapi kalau bisa menjalani semua punishment tersebut, maka akan ada rasa kepuasan tersendiri ketika akhirnya gamenya berhasil ditamatkan. Ya, makanya genre Souls-like ini masih cukup laris di pasaran. Nah, itu tadi kita sudah membahas punishment. Ya, berikutnya kita akan lihat beberapa aspek sekaligus ya yang akan kita mulai dari freedom melawan controlled experience. Ya, ini aspek seperti apa? Kita akan lihat bersama di video yang berikutnya. Jangan kemana-mana dulu.